Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 dengan pokok tema bahasan integrasi nasional dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelum kami melanjutkan ke pembahasan materi, perkenankan kami sebagai pemateri dari kelompok 5 untuk mengenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Anggida Saismuji dan ada dua teman saya, yang satu Ilsa Yutriana dan yang kedua Alifah Septa Prastika. Langsung saja kita masuk ke materi. Di sini ada 4 rumusan masalah dari materi kita, yaitu integrasi nasional. Yang pertama adalah definisi integrasi nasional, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional, yang ketiga pentingnya integrasi nasional, dan yang keempat proses integrasi nasional. Definisi integrasi nasional. Integrasi nasional memiliki dua pengertian dasar, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari kata Latin integrate yang berarti memberi tempat dalam keseluruhan. Dalam KBBI, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation Inggris yang berarti bangsa. Dalam KBBI, integrasi nasional memiliki arti sebagai berikut. Ada dua arti untuk KBBI, yaitu secara politis dan antropologis. Untuk secara politis, integrasi berarti proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan secara antropologis, integrasi nasional berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Berangkat dari pengertian-pengertian di atas, integrasi nasional di Indonesia terrealisasi dan tersepakati melalui konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ya, semestinya kita semua tahu isi daripada Sumpah Pemuda itu, yaitu kami, putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Di sini ada 5 definisi integrasi nasional menurut Myron Weiner. Di sini Myron Weiner membagi menjadi 5, dan yang pertama, 1. Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu wilayah dan proses pembentukan identitas nasional. Membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit. Yang kedua, integrasi menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga, integrasi menunjuk pada masalah menghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Yang keempat, integrasi menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Dan yang terakhir, yang kelima, integrasi menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Howard Hurigins dan Sunyoto Usman. Di sini Howard Hurigins menyebut adanya pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya disebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu bangsa. Untuk yang pertama, adanya ancaman dari luar, dan yang kedua, gaya politik kepemimpinan, yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik, yang keempat, ideologi nasional, dan yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Itu adalah faktor yang meningkatkan tingkat integrasi suatu bangsa menurut Howard Hurigins. Dan di sini ada satu tokoh lagi, yaitu Sunyoto Usman. Dia menyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila di sini ada 3 poin, dan yang pertama, 1. Masyarakat dapat menentukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. 2. Masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki cross-cutting loyalty. Dan yang ketiga, masyarakat berada saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Dan di sini, dari kedua pertanyaan tersebut, secara politis, integrasi nasional
Ini memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Jika secara antropologis, integrasi nasional secara antropologis berarti bahwa proses persamaan di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda, sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Contoh integrasi nasional. 1. Pembangunan Taman Mini Indonesia. 2. Toleransi umat beragama. 3. Menghargai kebudayaan lain. Aspek yang mempengaruhi integrasi nasional. Yang pertama yaitu sosialisasi. Sosialisasi adalah sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh kelompoknya. Yang kedua yaitu akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Selanjutnya yaitu asimilasi. Asimilasi adalah pebauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Yang terakhir yaitu enkulturasi. Enkulturasi merupakan proses mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran dan sikap individu dengan sistem norma, adat, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Yang pertama yaitu faktor pendorong integrasi nasional. 1. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. 2. Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga yaitu rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Yang keempat yaitu rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. Yang kelima yaitu kesempatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu faktor penghambat integrasi nasional. 1. Masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan sebagainya. Yang kedua yaitu wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. Yang ketiga, besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Yang keempat yaitu masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan, dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan, masalah SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan, gerakan separatisme dan kedaerahan, demokrasi, dan unjuk rasa. Yang terakhir yaitu adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Pentingnya integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik, material, seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti
perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Di sisi lain, banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara yang mestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian, negara yang senantiasa diwarnai konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Indonesia sangat dikenal dengan keanekaragaman suku, budaya, dan agama. Oleh sebab itu, adanya pengaruh globalisasi yang masuk ke Indonesia membuat masyarakat Indonesia lebih memilih suatu yang tren, walaupun hal tersebut membuat upaya integrasi tidak terwujud. Masyarakat Indonesia belum sadar akan pengaruh globalisasi yang ternyata tidak baik bagi masyarakat Indonesia. Selain pengaruh globalisasi, masyarakat Indonesia bertindak atas wewenang sendiri maupun kelompok sehingga konflik terjadi di mana-mana seperti pertengkaran antar suku, pembakaran tempat-tempat ibadah, dan lain sebagainya. Konflik tersebut yang membuat integrasi nasional susah diwujudkan. Upaya integrasi terus dilakukan agar Indonesia menjadi satu kesatuan yang mana disebut dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Proses terjadinya integrasi nasional. 1. Modal awal integrasi nasional adalah adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Meski perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah pada selang waktu sebelum abad 20 ditandai dengan adanya sifat kedaerahan, tetapi rasa senasib, sepenanggungan yang ditunjukkan oleh para pejuang dan pendahulu kita telah mencerminkan adanya benih-benih semangat kebangsaan yang pada gilirannya kelak akan membentuk keutuhan bangsa Indonesia. 2. Memasuki abad 20, gejala semangat kebangsaan semakin membara dan terlihat dengan munculnya berbagai organisasi atau pergerakan yang menjadi salah satu titik awal kebangkitan nasional. Perjuangan melalui berbagai organisasi seperti contohnya Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, kemudian akhirnya menjadi Serikat Islam, Perhimpunan Indonesia, dan lain sebagainya mencitrakan adanya integrasi sosial dan kultural. 3. Pada dekade 1920-an, para pemuda tampil dalam panggung sejarah Indonesia dengan menyongsong tema persatuan dan kesatuan menuju Indonesia yang merdeka. Melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 20 Oktober 1928, para pemuda menunjukkan segala peran serta dalam pembentukan integrasi